Setiap kita belum tentu sebagai orang tua, tapi yang jelas setiap kita pasti memiliki orang tua. Maka sebagai seorang anak kita berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, karena mereka lah pahlawan nomor satu dalam kehidupan kita, yang telah menyebabkan kita ada secara zahir, dan telah merawat kita hingga kita menjadi orang seperti sekarang ini. Maka sudah termasuk dosa besar apabila seorang anak itu sudah durhaka kepada orang tuanya. Sudah termasuk dosa besar, bahkan ridha Allah itu ada dalam ridha orang tua kita. Murka Allah juga ada dalam murka kedua orang tua kita. Kita bisa lihat dalam Al-Isra ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu memerintahkan kamu sekalian agar tidak menyembah selain daripada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu terhadap orang tua kamu. Bayangkan dalam ayat ini kedudukan kewajiban kita berbakti kepada orang tua sejajar dengan kewajiban kita menyembah kepada Allah. Kewajiban kita tidak menyembah selain daripada Allah sejajar dengan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Artinya tidak diterima ibadah kita kepada Allah jika kita durhaka kepada orang tua. Sebaliknya tidak akan diterima berbuat baik kita kepada Allah jika kita tidak mau menyembah kepada Allah. Jadi dua dimensi ini harus sejalan dan searah. Kalau kita menyembah selain daripada Allah, mentauhidkan Allah, maka kita juga wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik kepada orang tua. Doa yang kita harapkan dari seorang anak ini terhadap orang tua ini akan membuka pintu keberkahan hidup kita. Sebaliknya kalau kita sudah membuat orang tua murka, orang tua marah, yakinlah kita pintu keberkahan akan ditutup. Seorang anak biarpun dia kaya raya, harta berlimpah ruah, sukses menjadi orang, menjadi pejabat tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada orang tuanya, tidak akan mendapatkan keberkahan hidup. Ya, jadi perbanyaklah kita minta doa restu dari orang tua kita, karena doa mereka insya Allah makbul. Doa mereka insya Allah akan menyebabkan langkah kita semakin mudah meraih apa yang kita cita-citakan. Doa mereka yang membuat kita kemudian ringan ketika melangkah dalam menampakkan usaha kita dalam sehari-hari ini. Dan doa mereka lah yang insya Allah menyebabkan Allah meridhoi kita. Tanpa doa orang tua kita, maka seorang anak akan sulit untuk bisa menemukan keberkahan hidup dan keberhasilan dalam hidupnya. Dalam kitab Durratun Nasin ada satu cuplikan kecil ya. Satu hari Nabi Sulaiman alaihi salam ketika beliau sedang berjalan ya, sampailah beliau ketika dalam satu perjalanan sampai di tepian laut ya. Nah, ketika sampai di tepi laut terjadilah sebuah badai ya. Badai yang besar sehingga menyebabkan gelombang laut itu ya, meninggi. Gelombang laut begitu besar luar biasa. Kemudian karena Nabi Sulaiman itu punya mukjizat bisa mengatur angin ya. Ketika beliau menemukan, melihat di tengah laut itu ada badai yang ombaknya begitu besar, beliau kemudian mengatur angin. Wahai angin, diamlah kau, jangan kau menjadikan lautan ini bergelombang besar. Angin tunduk dan patuh terhadap perintah
Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian angin itu akan diam ya. Jadi diam, dan hanya semilir-semilir angin kecil saja. Badai pun kemudian berhenti, gelombang laut pun tidak lagi menjadi gelombang yang besar. Beliau sedang jalan itu didampingi oleh tentara beliau ya. Satu di antaranya adalah jin ifrit ya. Ini keistimewaan Nabi Sulaiman ya, keunikannya di sini. Beliau punya pasukan perang ya, punya prajurit bukan hanya bangsa manusia tapi juga bangsa jin. Dipimpin oleh jin ifrit ini. Sedang menemukan laut itu, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan, wahai jin ifrit, coba kau turun ke bawah di dasar lautan. Ada apa ini? Baik tuanku. Jin ifrit masuk ke dalam laut. Sampai di dasar laut itu jin ifrit agak terkejut melihat ada sebuah kubah ya, kubah masjid lah mungkin. Sebuah kubah yang terbikin dari mutiara berwarna putih. Apa ini? Seperti kubah. Langsung diangkat oleh jin ifrit, dibawa ke atas, kemudian dihadapkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Wahai tuanku Sulaiman, ya, aku menemukan benda ini. Apa ini? Kok menyerupai sebuah kubah? Betul tuanku, ini sebuah kubah yang terbikin dari mutiara. Apa ini isinya? Wah, saya nggak tahu tuanku, kata jin ifrit ya. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, kalau benda ini memiliki pintu, aku mohon kepada engkau ya Allah, bukakan pintu dari kubah ini. Saya ingin tahu apa isi di dalam kubah ini. Kemudian kubah itu pun terbuka ya, ada semacam pintunya terbuka. Ketika kubah itu terbuka, Nabi Sulaiman kaget. Di dalamnya ada sosok yang sedang sujud. Sedang sujud ya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai yang ada di dalam kubah, kasih tahu saya, Anda itu malaikat, jin atau manusia? Kemudian yang sedang sujud pun bangun berkata, wahai tuanku Sulaiman, sesungguhnya aku adalah manusia. Manusia? Betul tuanku. Anda bukan jin? Bukan, aku adalah manusia. Loh, bagaimana ceritanya kau bisa ada dalam benda ini? Ini diambil dari dasar lautan paling dalam. Berapa lama kamu di sini? Saya sudah ratusan tahun tuanku. Sudah ratusan tahun? Betul. Lalu bagaimana ceritanya kau bisa ada di dalam benda ini, dan benda ini ada di dasar lautan yang paling dalam? Begini tuanku Sulaiman, saya sedikit cerita, kata pemuda ini. Seorang pemuda ya, masih muda ini. Saya dulu memiliki seorang ibu. Ya, lalu ibu saya sudah renta sekali. Kemana aku pergi, ini ibuku saya gendong. Saya nggak mau ibuku tinggal di rumah sendirian tanpa pendamping, tanpa teman. Artinya kemana saya pergi, ibuku akan saya gendong. Ibuku saya gendong sampai kemanapun saya tinggal ya. Saya pergi ke arah utara, ibu saya gendong ke arah utara, dan seterusnya. Aku nggak mau ibuku sendirian dan tidak ada yang melayani. Oh begitu, iya. Lalu? Nah, sebelum ibuku meninggal dunia, ibuku pernah berdoa, ya Allah, berikanlah anugerah kepada anakku ini. Berilah dia satu tempat yang indah, yang bukan di langit dan bukan pula di bumi. Oh begitu, iya, itu doa ibuku sebelum ia meninggal dunia. Berikanlah anakku satu tempat yang indah, yang istimewa, tanpa adanya lingkungan yang rusak ataupun orang yang jahat. Berikan dia tempat yang layak, yang indah, bukan di atas bumi, bukan pula di langit. Lalu bagaimana?
Nah, setelah ibuku meninggal dunia, aku kemudian jalan di tepi laut ya, di pantai. Tiba-tiba aku menemukan ya benda ini. Aku menemukan kubah putih dari mutiara ini. Tiba-tiba kubah itu terbuka ya, ada pintunya kemudian terbuka. Saya penasaran. Ini benda apa ini? Kok seperti kubah masjid, ada pintunya, saya pun masuk. Begitu saya masuk ke dalam kubah ini kubah kemudian menutup. Saya terkurung di dalamnya. Oh begitu, iya. Lalu bagaimana kau bisa hidup? Sementara ini kubah ini kan kau sendirian. Kau tidak bisa kemana-mana, dari mana kau bisa makan? Itulah keajaiban Allah. Di kubah ini ternyata Allah memberikan kehidupan kepada saya. Biarpun kubah ini kecil, ketika saya masuk itu seperti ruangan besar, seperti taman. Di situ ada pohon. Di situ ada pohon yang berbuah setiap saat. Dan itulah yang Allah berikan kepada saya untuk dijadikan sebuah makanan. Oh, begitu, iya. Itulah aku makan dari situ. Itu makan ya. Kalau minum bagaimana? Nah, di sana pun ternyata Allah menyediakan sumber mata air yang ketika air itu memancar, putihnya melebihi susu, ya, manisnya melebihi madu, dinginnya, segarnya melebihi es, melebihi es batu ya, atau salju lah ya, melebihi salju. Itulah yang saya minum. Kok begitu ya, ajaib. Itulah keajaiban Allah. Di tempat ini aku nggak mati. Ratusan tahun aku tinggal di sini nggak mati. Kenapa? Allah memberikan penghidupan, memberikan rizki, walaupun saya nggak kemana-mana. Diberikan buah-buahan, diberikan minuman yang putihnya melebihi susu, yang manisnya melebihi madu, yang dinginnya melebihi salju. Lalu kau di sini bagaimana bisa tahu siang dan malam? Nah, itu mudah saja. Ketika kubah ini berwarna putih, maka itu pertanda sinar matahari, itu pertanda siang hari. Oh begitu, iya. Kalau kubah ini kemudian warnanya hitam, maka itu artinya di atas dunia ini sedang waktu malam hari. Begitulah aku selamanya. Kau nggak ingin keluar dari sini? Enggak lah. Saya udah nyaman di sini. Di tempat ini aku menyendiri, bisa beribadah kepada Allah sepuas-puasnya. Kalau saya keluar dari kubah ini, akan banyak godaan dunia di sana yang khawatir akan bisa menghancurkan keimanan saya dan ibadah saya kepada Allah. Saya tinggal di sini, walaupun sendirian, Allah menghidupi saya di sini. Allah memberikan rizki dan aku bisa puas ibadah di sini, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Akhirnya ketika sudah berbincang-bincang cukup lama, pemuda ini pun masuk ke dalam kubah ini, ya. Kubah pun tertutup kembali. Subhanallah. Jadi karena kebaikan sang pemuda ini, dulu dia punya orang tua yang selalu digendong-gendong ya. Kemana dia pergi, ibunya digendong di punggungnya itu. Ke apa yang dia makan pasti dimakan pula kalau oleh orang kedua tuanya. Kemana kakinya melangkah, disitulah orang tuanya akan ikutnya. Digendong luar biasa, digendong. Ya, kita kadang-kadang orang tua sakit ya, apakah suka menggendong ibu kita? Jarang ya. Kita minta bantuan orang tua, orang lain, misalkan orang tua kita mau dibawa puskesmas, ya minta bantuan orang lain ya untuk dipapah orang tua kita. Ini bentuk dari seorang bakti ya, seorang anak kepada orang tuanya. Tidak akan sia-sia bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ada satu lagi cuplikan kecil ya. Satu hari Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku kira-kira siapakah orang yang nanti akan menemani aku di surga. Tunjukkan ya Allah, siapa orang yang kira-kira nanti akan menemaniku di dalam surga.
Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril, tunjukkan kepada Nabi Musa orang yang nanti akan menemaninya adalah pedagang daging yang ada di pasar di pojok ini, orangnya begini, tunjukkan dia. Turun malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, ya, kau ingin tahu siapakah temanmu yang nanti akan menemani kamu di surga? Iya Jibril, ikut saya. Saya akan tunjukkan orang yang nanti akan menjadi temanmu di surga. Ditunjukkan, mana Jibril? No, orang itu tuh. Orang itu? Iya. Pedagang daging itu? Iya. Kok bisa dia akan jadi temanku di surga? Itulah apa yang tidak mungkin bagi Allah. Itulah orang yang nanti akan menemani kamu di surga kelak. Penasaran Nabi Musa, datanglah kepada pedagang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan pedagang daging, iya. Nanti kalau pulang saya ikut ya. Oh boleh, wahai Nabi Allah Musa. Dan setelah dagangnya habis, ya, pedagang ini pun pulang. Nabi Musa pun ikut pulang ke rumah orang yang pedagang ini. Sampai di rumah ternyata sang pedagang ini punya orang tua, ya, seorang ibu yang sudah tua renta. Kemudian sang pedagang ini membungkus, ya, membuka makanan yang dibungkus, ya, membawa makanan tadi, kemudian disuapilah ibunya itu. Disuapi, kasih minum, ya, ditulangi. Kata Nabi Musa, kok tiap hari begini? Tiap hari Musa. Kamu nggak capek? Oh nggak capek. Ini ibuku, pahlawan hidupku. Tiap hari saya suapi, tiap hari saya kasih minum, kasih makan, saya berikan dia hak-haknya. Saya layani dia sebagaimana dia melayani aku ketika masih kecil. Nah, setelah disuapi ini orang tua berdoa kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah anakku ini sebagai teman Nabi Musa nanti di akhirat. Ini rupanya, ya. Ini yang rupanya Allah memberikan kabar gembira bahwa temannya yang nanti akan menemani di surga adalah pedagang ini. Sebetulnya amalan si anak tuh nggak bagus, ya biasa aja, yang nyuapin orang tua kan biasa, ya. Ketimbang tadi, ya, digendong, ini cuma nyuapin saja, nyuapin tiap hari, nyuapin. Cuma doa orang tua ini yang kemudian dikabul. Ya Allah, jadikan anakku ini nanti kelak menjadi teman Nabi Musa di surga. Kemudian Allah mengijabah nih doa orang tua. Akhirnya Allah memberikan keistimewaan bahwa sang pedagang ini nanti kelak akan menjadi teman Nabi Musa alaihissalam di surga.